Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Marilah kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah agar ilmu yang kita dapatkan nanti tidak hanya cukup di sini, tetapi bisa kalian lanjutkan dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum ke pelajaran selanjutnya atau materi yang baru, tidak akan mengabsen. Ririn, Siva, Sasa. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Oke, masih ingat ya. Coba sebelum ke pelajaran yang baru, Bu Ida akan melihat semangat kalian, seberapa semangatkah pagi hari ini, atau kita mengasah otak kita terlebih dahulu sebelum menerima materi baru. Ada permainan kecil-kecilan. Perhatikan, pegang atau praktikkan apa yang Bu Ida ucapkan. Jangan pegang apa yang kalian lihat. Paham sampai sini? Untuk ngetes semangat kalian, coba sekarang kalian pegang mulut. Coba kalian pegang kaki. Coba kalian pegang hidung. Coba kalian pegang mata. Ayo, matanya di mana? Matanya di sini loh ya. Kalau matanya di sini, nanti jadinya alien. Matanya di mana? Berarti ini belum semangat. Sekali lagi. Sekarang pegang pundak. Oke, udah semangat semua. Alhamdulillah. Sebelum ke materi baru yang Bu Ida ucapkan tadi, kita akan mereview ulang atau mengulang pelajaran minggu lalu. Kira-kira judul apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat? Materi minggu lalu adalah iman kepada Allah. Selanjutnya, pertanyaan buat Siva. Iman. Banyak orang yang berkata iman. Apa sih yang dimaksud dengan iman? Kepercayaan. Kepercayaan. Terus sekarang siapa yang bisa angkat tangan ya? Bagaimana kita itu melihat tanda-tanda iman seseorang? Oke, soal selanjutnya, tanda-tanda iman seseorang itu dapat kita lihat melalui yang bisa angkat tangan. Oh, iya ini apa? Perilaku setiap hari. Perilaku setiap hari. Jadi iman seseorang itu bisa dilihat oleh perilaku setiap hari, bagaimana tingkah laku ia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang Bu Ida akan menjelaskan materi baru. Di sini Bu Ida ada 3 potongan kertas yang semua ada tulisannya. Yang pertama, Al-alimu maha mengetahui. Jelas? Al-alimu maha mengetahui. Yang kedua, As-sami'u. As-sami'u maha mendengar. Kelihatan? Yang ketiga, Al-basiru maha melihat. Kelihatan semua ya? Ayo kita tirukan. Al-alimu maha mengetahui. Al-alimu maha mengetahui. As-sami'u maha mendengar. As-sami'u maha mendengar. Al-basiru maha melihat. Al-basiru maha melihat. Dari ketiga kata tersebut, kira-kira menurut kalian ini sudah tidak asing lagi, bukan? Menurut kalian ini adalah nama-nama apa? Apa? Nama-nama Allah atau sering disebut Asmaul Husna. Ada Al-alimu, ada As-sami'u, juga ada Al-basiru. Di SD kalian sudah pernah ya mempelajari Asmaul Husna, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mengulang atau mendalami materi Asmaul Husna. Sebelum ke pelajaran, sebelum Bu Ida menjelaskan lebih panjang lagi, Bu Ida akan tanya, kira-kira kalian sudah tahu atau belum arti tentang Asmaul Husna? Apa arti Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama
Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jadi Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, sering disebut Asmaul Husna. Sebenarnya Asmaul Husna itu berjumlah 99. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar 3 term Asmaul Husna. Apa saja? Al-Alim, Al-Basir, dan As-Sami. Bahkan Rasulullah pernah menjanjikan atau pernah bersabda, barang siapa manusia yang hafal tentang nama-nama Allah yang baik yang berjumlah 99 tadi, kelak dia akan masuk ke dalam surga. Jadi kalian jangan bosan, dicicil setiap hari 5 nanti lama-lama 99. Dan ingat janji, barang siapa yang hafal itu akan dimasukkan ke surga. Kalau bisa jangan hafal tok, tapi juga harus ada penerapan di kehidupan. Sekarang coba dibuka bab Asmaul Husna. Dibuka dulu paketnya semua tentang bab Asmaul Husna. Oke. Ayo ini dibuka sudah halaman 5. Sekarang Bu Ida akan menjelaskan yang pertama Al-Alimu. Al-Alimu maha mengetahui. Al-Alimu maha mengetahui. Jadi Allah itu punya nama baik yaitu Al-Alimu maha mengetahui. Apa saja yang diketahui Allah? Aktivitas kita semua sebagai manusia itu dapat diketahui. Bahkan kalau ketika kita melakukan perbuatan tercela sekalipun, Allah itu bakal mengetahui. Walaupun kalian berpikiran, Allah nggak ada yang tahu, aku sendiri yang tahu, mesti berpikiran seperti itu. Padahal Allah yang tahu, karena Allah itu tidak pernah tidur. Allah itu melihat semua apa saja. Bahkan pengetahuan Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Sesuai dengan firman-Nya, dilihat semua dapat dilihat ya. Surat Al-An'am ayat 59 yang menerangkan bahwa Allah maha mengetahui. Contoh perilaku yang dapat kita terapkan atau nama-nama Allah yang baik yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu maha mengetahuinya gini. Kalian ini lahir bisanya hanya apa? Ketika lahir kalian hanya bisa menangis. Ketika lahir kalian hanya bisa menangis. Kalian tidak tahu sekarang siang, sekarang ada matahari terbit dari mana, tidak mengetahui kan? Kira-kira kalau kalian mengetahui itu karena apa? Orang itu tidak bisa, orang itu tidak bisa, dan dia bisa karena proses belajar. Jadi orang itu yang baru lahir itu tidak tahu apa-apa, tetapi karena dia dalam kehidupan sehari-hari dia belajar, maka dia akan mengetahuinya. Contohnya gini, kalian itu seharusnya jangan kepo sama masalah kehidupan orang lain, jangan kepo dengan urusan si A si B. Kepolah dengan ilmu. Kok anak itu bisa ini, aku kok nggak bisa? Itu malah baik. Kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kok jangan kepo, cakap ini loh dirasani. Itu keponya jelek. Mending kita ubahlah hidup kalian itu keponya itu yang bermanfaat. Paham sampai sini? Intinya kita itu harus mencari ilmu, harus punya rasa tahu. Tapi ketika kalian sudah punya ilmu, kalian jangan sampai kok tinggi aku paling pinter, aku loh. Jangan seperti itu. Ketika kalian berilmu, kalian juga harus memiliki rendah hati. Dan Asmaul Husna yang kedua kita akan bahas As-Sami. As-Sami adalah maha mendengar. Jadi pendengaran Allah itu semua tidak luput. Contohnya gini, kalian mau batin, aku pegel karo Bu Ida kae, lek bengolang PAI apalan terus. Kalian nggak ucapkan, tetapi kalian batin di dalam hati. Walaupun Bu Ida tidak tahu, tetapi ucapan kalian itu sudah didengar dengan Allah, karena Allah itu memiliki maha mendengar. Bahkan doa-doa kalian, walaupun doa kalian batin, moga-moga oleh alisan, semua kayak gitu, Allah pun itu sudah mendengar ucapan kalian, karena Allah itu suara kita, entah itu lembut, entah itu keras, entah itu dalam hati, itu pasti sudah didengar. Contohnya firman-Nya, Allahu Samiul Alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah maha mendengar ya maha mengetahui ya tahu apa-apa isi apa taat yang kalian lakukan itu Allah tahu. Walaupun kalian bilang Allah ngaku si Bu mandak Bu gak roh, ya kan gak tahu ibu, tetapi Allah tahu. Nah, perilaku yang mencerminkan keimanan Allah kepada Allah memiliki
memiliki sifat maha mendengar. Jadi kita itu harus mengucapkan, kita tuh harus berucap itu yang baik. Jangan sekali-kali itu kalian mengucapkan itu yang jelek, paham? Jadi ojo pernah batin yang jelek, karena kejelekan sedikit pun sebiji apa yang paling kecil? Katakanlah biji semangka lah, itu udah agak besar itu sudah dikecium baunya sama Allah. Contohnya sifat asami yang kita bisa terapkan. Kalian di sini sudah punya Facebook semua? Ya, sudah. IG. Oh, bahkan IG, bahkan Kak Ida aja IG nggak punya. Ida aja punya. Seumpama gini, kalian itu di IG, di WhatsApp itu kan banyak kan informasi-informasi. Ponorogo sebelah sini kebanjiran ini, padahal musim kemarau. Dia sudah ada sih menerangkan kebanjiran ini tentang informasi. Terus kalian nggak tahu kebenarannya apa enggak, kalian sebarkan. Anak-anak kebanjiran, berarti nanti sekolahnya dari sana libur, nggak masuk nggak apa-apa. Itu berarti tandanya kalian itu sama dengan menyebarkan bahwa belum tentu kebenaran, tapi kalian sudah beremberan ke sana ke sini. Kalian udah ngobrol kan semua itu omongan kalau di sana banjir, padahal sekarang musim kemarau. Kalau dia orangnya nggak paham atau nggak tahu, pas dia akan percaya oh iya kebanjiran kayak gitu. Jadi kalau kita sudah mempelajari asami, seumpama kalian ada berita ini itu tuh jangan kalian sebarkan ke teman, bahkan kalian masukkan grup. Jangan sampai kalian selidiki dulu kebenarannya. Kalau memang benar, kalian ikut opsi iya di sana ternyata kebanjiran gini-gini. Bagaimana teman-teman kita bisa mengumpulkan sumbangan atau tidak, seperti itu. Tapi kalau itu masih salah, kalian harus luruskan kok. Jangan ikut-ikut mengkompor-kompori temennya. Paham sampai sini? Yang terakhir kita akan membahas al-basiru, artinya Allah Maha Melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan yang ada di langit, yang ada di bumi itu Allah dapat melihatnya. Walaupun sekecil apapun, pasti Allah bakal melihat sesuai dengan firman-Nya. Innallahu ya'lamu ghaibus samawati wal ardi wallahu basirun bima ta'malun. Ini surat Al-Hujurat ayat 18. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha Melihat adalah hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dan bahkan merenungkan akan kebesaran Allah. Jadi kalau kalian sudah tahu, wah gunung-gunung itu besar, kalian sudah tahu, wah pantai-pantai aja seluas segitu, berarti bumi ini kalau semua seberapa? Kalian itu kalau semua sudah melihat betapa besarnya nikmat Allah, betapa besarnya yang diciptakan Allah, seharusnya itu menambah keimanan kalian di dunia, tambah ketakwaan kalian, tambah takutnya kalian dengan Allah. Karena ya kalau kita hubungkan dengan pelajaran minggu lalu, iman seseorang itu bakal tinggi kalau dia itu menyadari dimanapun dia berada di situ ada Allah. Jangan merasa sendiri, aku sendiri gini-gini. Salah kalau pemikiran kalian sendiri, karena di pundak kalian saja loh sudah ada 2 malaikat. Berarti kalian tidak sendiri dong, ada malaikat yang mencatat amal kebaikan dan keburukan, dan Allah yang tidak pernah tidur untuk mengintai perilaku kalian di setiap hari. Oke, kita sudah membahas 3 term Asmaul Husna ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, alhamdulillah. Semoga kalian sudah paham, karena ini materinya sudah mengulang dari pelajaran SD dan sekarang kalian sudah SMP. Bu Ida kira ini hanya mengulanglah sedikit, ya kan? Oke, untuk mengetes kepahaman kalian, Bu Ida ada tugas. Silahkan kalian buka buku materi PAI dan buku belajar kalian. Kalian resum, tahu resum? Kalian ringkas dari ketiga term ini poin-poin yang penting. Paham? Nah, nanti kalian akan maju satu persatu untuk menjelaskan tentang Asmaul Husna yang sesuai Bu Ida bagikan. Paham? Ini untuk Siva, ayo maju. Untuk Ririn, untuk Sasa. Kalian catat poin-poin yang penting semuanya, tetapi nanti kalian harus maju sesuai dengan judul yang kalian diterima. Paham? Ya, udah kasih waktu 15 menit cukup? Kalian resum. Udah?
Sekarang Bu Ida ingin tes seberapa paham sih kalian. Yang Bu Ida tunjuk harus siap menjelaskan poin atau term yang Bu Ida kasih tadi di selembaran kertas, dan yang tidak maju kalian harus mendengarkan. Jadi kalian itu tidak hanya paham sesuai dengan kertas yang Bu Ida berikan tadi, tapi kalian juga paham apa yang dijelaskan teman-teman. Ya. Sekarang Bu Ida akan tunjuk salah satu dari kalian untuk maju ke depan. Kalian jelaskan tentang salah satu asmaul husna yang Bu Ida berikan. Coba Ririn maju, jelaskan yang tadi Bu Ida kasih tugas ke Ririn. Maju ke depan sini ya. Di bawah, kertasnya di bawah untuk biar teman-teman tahu. Asami artinya maha mendengar. Pendengaran Allah tidak batas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya surat Al-Baqarah. Allahu Sami'un Alim. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah, kita harus berbicara perkataan yang baik karena Allah selalu mendengar apa yang kita ucapkan. Yang dijelaskan ini teman-teman sudah paham? Membahas tentang Alhamdulillah ini sudah menjelaskan ke teman-teman tentang asami. Kalian ada pertanyaan? Tidak. Berarti sudah paham semua loh ya. Ayo ini balik ke tempat. Satu judul semua sudah menjelaskan sifat. Tadi menjelaskan tentang apa sifat? Asmaul Husna Asami. Sifat asami itu menjelaskan satu asmaul husna. Kira-kira tadi sifat menjelaskan tentang apa? Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim yang berarti Maha mengetahui. Ririn Asami artinya dan Tasya menjelaskan Al-Basir artinya Maha melihat. Untuk mengambil nilai harian kalian, coba kalian buka halaman 12. Kalian sudah paham, sudah maju, sudah menjelaskan tentang poin-poin yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sekarang Bu Ida ingin ngetes kalian untuk mengerjakan itu pilihan ganda halaman 12 sampai 13 ya. Ini tapi ada syaratnya. Kalian tadi waktu Bu Ida tanya nggak ada pertanyaan, berarti kalian sudah paham ya. Kalian mengerjakan ini tetapi tidak boleh melihat bacaan selanjutnya. Paham? Yuk, Bu Ida kasih waktu untuk mengerjakan. Dari sekarang dikerjakan ya. Sudah selesai. Nah, coba dikumpulkan bukunya. Sekarang Bu Ida lihat. Alhamdulillah karena kurang 5 menit lagi pelajaran akan selesai. Sekarang Bu Ida akan memberi pertanyaan. Pertanyaan kalian dengarkan baik-baik ya. Kita berarti akan pelajaran pagi hari ini seberapa paham kalian kalau sudah diberi pertanyaan lagi dengan Bu Ida. Sekarang bukunya ditutup, ayo. Tadi kita belajar mengenai tentang Asmaul Husna. Apa arti Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Ada berapakah jumlah Asmaul Husna? 99. Tetapi pada pagi hari ini kita membahas 3 term apa saja? Al-Alim, As-Sami, dan Al-Basir. Oke, ini yang bisa angkat tangan ya. Pertanyaan pertama, apa arti Al-Alim? Maha mengetahui. Maha mengetahui. Give a plus. Yang kedua, bagaimana pengetahuan Allah? Yang bisa angkat tangan. Tidak terbatas ruang dan waktu. Pengetahuan Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Pertanyaan ketiga, yang bisa angkat tangan ya. Semakin kalian banyak angkat tangan, berarti semakin banyak bintang yang kalian dapat hari ini. Paham? Surat apa yang menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Alim? Yang bisa angkat tangan? Al-An'am ayat 59. Al-An'am ayat 59. Contoh atau implementasi dalam kehidupan sehari-hari tentang Asmaul Husna As-Sami. Contohnya, siapa yang bisa?
tidak menyebarkan berita yang belum jelas. Tidak menyebarkan berita yang belum jelas atau tidak menyebarkan kehoakan. Pertanyaan selanjutnya, apa arti asami? Maha pendengar. Terus soal selanjutnya, soal yang terakhir ini, bagaimana penglihatan Allah Subhanahu wa taala? Dapat melihat apa saja yang ada di langit dan bumi. Allah dapat melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Alhamdulillah, tanda istirahat sudah berbunyi, menandakan kalian sudah waktunya istirahat. Alhamdulillah kita sudah belajar sampai tentang Asmaul Husna. Kalian pelajari lagi di rumah, jangan sampai kalian hanya belajar di sini lagi dan kalian harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang poin-poin Asmaul Husna yang kita pelajari. Oke, cukup sekian materi pada pagi hari ini. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.